Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi prakarya untuk kelas 10 hari Rabu tanggal 2 bulan September 2020 mengenai kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Untuk budidaya tanaman pangan kita bahas dulu mengenai kewirausahaan budidaya tanaman pangan itu sendiri. Ada perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, proses produksi budidaya tanaman pangan, perhitungan biaya budidaya tanaman pangan, pemasaran langsung budidaya tanaman pangan, hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Untuk perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, kewirausahaan merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Kreatif menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inovatif berarti memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Sedangkan nilai tambah berarti mempunyai nilai lebih dari sebelumnya. Untuk tanaman pangan, tanaman pangan adalah tanaman yang menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein, utama sebagai sumber makanan pokok, sumber energi manusia sehari-hari. Umumnya tanaman pangan adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu semusim. Ciri tanaman pangan, tanaman yang digunakan untuk dijadikan makanan pokok harus dapat memenuhi karbohidrat atau protein dalam tubuh sebagai sumber tenaga. Jadi, ciri-ciri tanaman pangan yaitu dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh sebagai sumber tenaga. Buah atau hasilnya dapat dimakan. Rata-rata tanaman pangan merupakan tanaman semusim yang masa tumbuhnya singkat. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Tanaman makanan jenisnya berdasarkan umurnya. Tanaman semusim, tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan, ada yang 6 sampai 8 bulan. Kalau yang 3 sampai 4 bulan biasanya jagung, kedelai. Sedangkan yang 6 sampai 8 bulan biasanya singkong. Tanaman tahunan, tanaman yang terus bertambah setelah berproduksi atau menyelesaikan hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Biasanya sukun dan sagu. Budidaya tanaman pangan sebagai kegiatan tanam-menanam yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil karbohidrat dan protein. Indonesia memiliki banyak macam makanan pokok, yaitu golongan serealia, umbi-umbian, biji-bijian, dan jenis tanaman lainnya. Golongan serealia. Serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat. Ciri-ciri dari jenis tanamannya adalah produksinya diolah menjadi bahan makanan berkarbohidrat, dimanfaatkan bulirnya dan ditanam di sawah yang luas. Tanaman yang dapat digolongkan dalam serealia antara lain padi, yaitu tanaman padi merupakan golongan kerabat dekat dengan rumput-rumputan, berakar serabut, batang berbuku, dan berongga-rongga. Rongga tersebut membentuk rangkaian daun sebagai penopang daun. Bunga tersusun majemuk. Bulir padi terdapat pada malai dimiliki oleh anakan padi dan memiliki warna hijau muda hingga hijau tua. Biji padi tumbuh dari buku yang paling ujung dari batang. Kemudian jagung.
Tanaman jagung termasuk golongan famili Poaceae. Berakar serabut, batang berluas-luas, berdiri tegak, daun sempurna atau pelepah tangkai helai daun. Berumah satu, monoecious, bunga tersusun majemuk, bunga jantan berbentuk malai dan bunga betina berbentuk tongkol. Gandum atau Tritium merupakan salah satu alternatif dari tanaman yang berbentuk serealia untuk kandungan nutrisi tinggi seperti serat, pangan, protein, vitamin B1, B2, B3, B6, asam folat, magnesium, tembaga, fosfor, seng, selenium, vitamin E, zat besi, lemak esensial dan tidak mengandung kolesterol. Sorghum merupakan tanaman sejenis dengan jagung dan biasanya ditanam di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur. Sama halnya dengan jagung, sorghum dibiakkan dengan bijinya. Nah, kandungan nutrisi yang terdapat pada tanaman sorghum antara lain protein, lemak, karbohidrat, air, serat kalium, fosfor, besi, dan magnesium. Terima kasih, semoga materi kali ini sangat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Untuk tugas individu, materi yang tadi saya kasihkan, tolong salin ke buku catatan kalian, jangan sampai terlewatkan. Semoga menambah pengetahuan dan keterampilan di masa yang akan datang.